Oke, Bapak Ibu peserta bisa memperhatikan hasil kerja dari rumpun mata pelajaran IPA yang sudah ditampilkan di layar LCD atau di monitor. Iya, teman-teman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari rumpun IPA mewakili, kebetulan saya dengan positif dipercayakan untuk memaparkan hasil kerja kami. Di sini saya langsung analisis KTP IPA fase D untuk SMP. TP-nya di sini menggunakan termometer untuk mengukur suhu zat. Deskripsi kriterianya, peserta didik menyiapkan alat dan bahan sesuai petunjuk, menggunakan termometer sesuai dengan ketentuan, dan membaca hasil pengukuran secara tepat. Teknik asesmen yang diambil di penilaian kinerja. Untuk analisis KTP dengan deskripsi kriteria, Bapak Ibu bisa langsung lihat di layar. Ada di sini kriterianya sudah kami paparkan, bahwa yang pertama menyiapkan alat dan bahan sesuai petunjuk. Di situ ada dua, tidak sesuai ketentuan dengan sesuai ketentuan. Kriteria yang selanjutnya menggunakan termometer sesuai dengan ketentuan. Yang ketiga, membaca hasil pengukuran secara tepat. Kesimpulannya di sini, peserta didik dianggap mencapai tujuan pembelajaran jika minimal 2 kriteria sesuai ketentuan. Jika salah satunya tidak sesuai, berarti kalau duanya sudah sesuai, berarti dia dianggap mampu mencapai tujuan. Yang kedua, analisis KKTP dan menggunakan rubrik, sama juga kriterianya dengan yang di atas tadi. Di sini bisa dilihat di layar. Di situ pada kolom baru berkembang, layak, cakap, dan mahir. Untuk baru berkembangnya, untuk kriteria menyiapkan alat dan bahan sesuai petunjuk, belum mampu menyiapkan alat dan bahan sesuai petunjuk. Untuk di deskripsi layak, mampu menyiapkan sebagian kecil alat dan bahan sesuai petunjuk. Untuk cakap, mampu menyiapkan sebagian besar alat dan bahan sesuai petunjuk. Mama coba betul-betul. Oke, lanjut. Oke, kategori mahir sangat mampu menyiapkan semua alat dan bahan sesuai petunjuk. Yang kedua, menggunakan termometer sesuai dengan ketentuan. Belum mampu menggunakan termometer sesuai dengan ketentuan. Kategori layak, mampu memegang termometer tetapi belum tepat menempatkan tandon termometer dengan benar sesuai ketentuan. Kategori cakap, mampu menempatkan tandon termometer pada zat yang diukur, tetapi tangan pengguna masih menyentuh tabung gelas pada termometer. Sedangkan kategori mahir, di situ sangat mampu menempatkan tandon termometer pada zat yang diukur dan tangan pengguna tidak menyentuh tabung gelas pada termometer.
7 mesa ke bunga. Kita ada 7 mesa tu. Sudah lama. Ada ini. Berapa bagaimana? Untuk kriteria yang ketiga, membaca hasil pengukuran secara tepat. Di situ yang kategori yang belum mampu membaca hasil pengukuran dilihat dari posisi mata yang tidak sejajar dengan termometer. Kemudian pembacaan skala dilakukan sebelum cairan termometer berhenti atau stabil dan tangan menyentuh termometer sehingga hasil pengukuran tidak tepat. Bapak Ibu langsung bisa lihat di layar. Kami kurang dah makanya. Oke, sudah Ibu ya. Langsung mati ini. Oke, boleh langsung intinya. Gelap leh. Gelap. Kesimpulannya, peserta didik dianggap sudah mencapai tujuan pembelajaran jika ketiga kriteria di atas mencapai minimal tahap cakap. Baik, itu tadi ya. Belum? Masih ada dua. Oke, ada yang Yang kedua di sini kami ambil dari hasil asesmen. atau kita rekonstruksi dulu, maaf saya potong. Kita rekonstruksi dulu yang pertama. Kalau sudah aksesnya baru kita lanjut. Atau memang ada berkesinambungan dari dua beda ya? Oh kalau beda kita selesaikan dulu yang di pertama. Kita coba perhatikan yang di pertama dulu. Nanti baru kita lanjut penilaian kedua. Pariban nak kasi gelap dong. Padahal orangnya di bawah di depan tuh yang nanya putih-putih. Oke. Kayaknya butuh yang terang. Ketika diminta untuk Sudah jangan goyang-goyang lagi. ya karena memang kabelnya itu harus sedikit longgar, tidak apa-apa. Itu yang di belakang bisa baca ya? Nggak terang kalau di belakang situ. Oke. Dua mata. Nah, perhatikan yang pertama dulu. Bapak Ibu peserta silakan bagi yang mengomentari memberikan masukan untuk rumpun mata pelajaran IPA karena mereka ada dua penilaian, aspek penilaiannya ada dua. Ini yang pertama, yang sudah dibahas tadi yang pertama. Setelah selesai yang pertama baru kita lanjutkan dengan pembahasan yang kedua. Rubrik pengamatan. Ya, disilakan. Coba perhatikan lagi dari awal dari TP-nya. Oke. Iya. Ini adalah TP dari IPA. Ya, peserta didik menyiapkan yang TP-nya TP. Ini TP-nya ya. Oke, peserta didik menyiapkan alat dan bahan sesuai petunjuk menggunakan termometer sesuai dengan ketentuan dan membaca hasil pengukuran secara tepat. Baik, silakan Bapak Ibu. Turun lagi ke kriteria analisis KKTP-nya supaya Bapak Ibu bisa perhatikan. Ya, inilah analisis KKTP-nya dengan deskripsi kriteria. Bagaimana Bapak Ibu? Bungkus? Ada masukan? Kami persilakan dari rumpun bahasa Indonesia. Oke, ke rubrik dari yang Ya di rubriknya. Naik. Oh rubrik. Oh iya. Untuk rubrik ini mungkin yang kedua, kriterianya ini kan agak berbeda ya, antara baru berkembang, layak, cakep, dan mahir. Kalimatnya gitu. Kalau di layar kan belum mampu memegang termometer, tentunya memegang bisa bertentu. Nah, untuk yang baru berkembang ini belum mampu menggunakan, berarti dia tidak mampu memegang. Lebih naik misalnya. Memegang saja dia tidak mampu. Ya. Kalau atau memegang ada ketentuannya, atau hanya pegang saja termometer begini. Maksudnya saya supaya Harusnya memegang. nah, dia belum mampu memegang. layak, dia kalau yang layak mampu memegang. Kalau bisa maksudnya pakai saja kriteria yang ada di kolom kriteria itu. Belum mampu menggunakan termometer sesuai ketentuan, sehingga karena pas dengan yang deskripsi kriteria itu tidak ada masalah. Ini kan jadi masalah nanti. Kalau belum mampu menggunakan
kemudian layak mampu memegang, tapi belum mampu menempatkan. Harus memegang dulu, baru yang kedua layak menggunakan. Ya langsung jawab, Ustaz. Langsung jawab. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah turut memperhatikan apa yang kami sajikan. Di sini mungkin memang kita perlu diskusi, tapi kebetulan karena pilihan kata kami yang mungkin juga kurang pas, maka kami merasa perlu menyampaikan bahwa belum mampu menggunakan termometer sesuai dengan ketentuan itu artinya salah semua, mulai dari cara memegangnya, karena termometer sendiri terdiri dari beberapa bagian. Yang utamanya adalah bagian paling bawah dan paling atas, karena bagian yang harus dipegang oleh pengguna itu diatur. Artinya tangan pengguna mestinya memegang bagian paling atas. Ya, namanya kami kenal dengan hook. Jadi bagian tabung kaca dinding luarnya termometer itu mestinya jangan disentuh oleh tangan kita, karena jangan sampai hasil pengukuran ojennya nanti terpengaruh dengan suhu tubuh kita. Sebentar yang kira. Demikian maksud kami. Terima kasih. Baik. Oke, ada masukan lagi dari rumpun bahasa Inggris, Ibu Nur Samsian. Oke, baik. Untuk yang baru berkembang belum mampu menggunakan termometer sesuai dengan ketentuan. Jadi dia bisa memegang nih, hanya tidak bisa menggunakan secara dengan baik. Berarti untuk layaknya itu jangan pakai mampu memegang, pakai mampu menggunakan saja, tetapi belum tepat digunakan. Ya. Karena yang cakepnya sudah mampu menempatkan, kemudian mampu juga mampu menempatkan. Jadi pakai Tetap menggunakan saja. Hanya belum Terima tepat. kasih. Baik, terima kasih, kami terima. Oke. Sudah? Masih ada masukan? Ini masih di TP yang pertama ya, karena ada 2 TP kalau tidak salah dari rumpun IPA. Jadi TP pertama itu ada 2 rubrik tadi. Selanjutnya dari TP yang kedua ya, kita lihat. Oke. Yang identifikasi bukan. Untuk TP yang kedua, teman-teman mungkin bisa perhatikan di layar. Di situ kami mengambil TP-nya, mengidentifikasi organ penyusun sistem pernapasan pada manusia. Kemudian poinnya adalah untuk rincian kriterianya, peserta didik mampu mengidentifikasi organ sistem pernapasan, organ penyusun sistem pernapasan pada manusia yang meliputi nama-nama organnya saja, kemudian struktur organnya dengan letak dan fungsi masing-masing organ tersebut. Sehingga kemudian di bagian ini penilaian yang kami pilih untuk dipaparkan di sini adalah interval nilai, dan tadi dalam proses pembuatan analisis KKTP kami sudah sempat menanyakan langsung kepada pemateri kita, dan beliau menyarankan boleh seperti yang kami lakukan ini. Artinya kami memilih tesnya secara tertulis, bentuk soalnya dalam bentuk PG, kemudian dengan jumlah soal sebanyak 15 soal. Kita sebagai pendidik di awal sudah menentukan intervalnya. Jadi untuk TP yang ada di sini, interval yang kami sepakati 0 sampai 40%, artinya belum mencapai, kemudian harus remedial seluruh bagian. Kemudian 41 sampai dengan 69% berarti belum mencapai ketuntasan, dan remedialnya di bagian yang diperlukan seperti yang dapat teman-teman lihat di layar. Lalu untuk bagian yang terakhir kami lompati ke bagian contoh. Di sini kami bilang 15 soal pilihan ganda. Kami hadirkan matriksnya ada 1 sampai 15 dengan jumlah benar masing-masing di tabel. 1 benar 1 soal berarti poin yang diperoleh 6,7, dengan 2 soal benar 13,3, dan seterusnya sampai dengan soal ke-15 benar berarti anak-anak akan dapat nilai 100. Dengan bagian kanan itu keterangan dari kami. Oke, itu tadi penjabaran untuk TP yang kedua dari
rekan-rekan mata pelajaran IPA. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan tanggapan, sanggahan, dan persilakan. Mungkin sedikit apa? Kenapa di interval nilai itu kan pakai persen? Kenapa di nilai itu sama saja? Ya, tetap di nilai itu saja, tapi semua itu mainnya lah kan di intervalnya di atas kan kalau pakai persen, kenapa tidak pakai angka saja gitu kan? Kenapa harus pakai persen gitu? Kenapa turunannya di bawah tidak pakai persen? Ini di komentar kita kaitkan dengan persennya saja sih sebenarnya. Terima kasih. Terima kasih. Kami juga saat membacakan ini baru menyadari bahwa ternyata yang kami taruh di bagian atas itu dalam persentase, kemudian bagian bawahnya tadi kami itu untuk poin perolehan nilai anak. Dan sekali lagi terima kasih untuk Pak Aziz. Tidak perlu, nanti kita tambahkan persen di bagian bawah karena kan misalnya jumlah soalnya siswa itu persen kali D benar misalnya 5, berarti 5 dibagi 15 kali 1 nanti tetap nilai kalau dibawa ke persen. Oke, baik, dan kami bisa terima nanti insya Allah diperbaiki, bisa ditambahkan persennya untuk direntangkan untuk menyesuaikan dengan interval. Oke, terima kasih Pak atas masukannya. Baik Bapak Ibu yang lain, ada masukan? Kami persilakan. Kalau tidak ada kita bungkus bagaimana? Nah, karena mantap dari bungkus bisa. Bungkus? Oke. Jadi setiap mata pelajaran yang ditampilkan sebentar harus ada masukan ya. Karena tidak ada buku materi di sini ya. Mau tidak mau suka tidak suka ya kita sendiri gitu. Yang merekonstruksi baik pekerjaan dari teman kita ataupun tugas dari diri kita sendiri. Baik, kita berikan aplaus untuk mata pelajaran IPA. Demikian dari kami, sekali lagi atas perhatian kita semua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan aplaus. Lagi-lagi kita berikan aplaus untuk mata pelajaran IPA. Karena dari tadi kan mata pelajaran yang dikasih contoh kan hanya 1 TP semuanya. Kalau ini sudah 2 TP. Mudah-mudahan matematika 10 TP. Baik, langsung saja kami panggilkan rumpun mata pelajaran matematika diwakilkan oleh Ibu Astrid Janabo dan Ibu Umi Kalsum. Kita berikan aplaus dulu dong untuk rumpun mata pelajaran matematika. Terima kasih Pak. Ya, ada teriakan semangat ya, bentuk semangat dari sang suami ya. Teman kerja. Oh, teman kerja, mohon maaf, teman kerja. Pak. Pakai laptop itu saja, aku baca. Jangan. Oke, sementara kita menunggu sistem itu dipasang, mungkin Ibu Asik langsung membukanya dulu. Oke, boleh? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok matematika akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kami. Ya. Kriteria ketercapaian yang kami ambil, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran,
Matematika fase kelas 7. Materinya persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Yang kami ambil persamaan linear satu variabel. Kriteria ketercapaian di sini kami menggunakan interval. Interval ini. Siswa yang masih perlu bimbingan intervalnya 0 sampai 69 belum mencapai atau remedial di seluruh bagian. Cukup 70 sampai 79 belum mencapai ketuntasan remedial di bagian yang diperlukan. Baik 80 sampai 89 sudah mencapai ketuntasan, tidak perlu remedial lagi. Sangat baik 90 sampai 100 sudah mencapai ketuntasan dan perlu pengayaan. Kriteria ketercapaian peserta didik dapat menyelesaikan persamaan linear satu variabel melalui beberapa cara untuk penyelesaian masalah. Indikator asesmen mampu menyelesaikan persamaan linear satu variabel sesuai langkah-langkah. Peserta mohon kita tertib sebentar, kita sama-sama dengar dulu ya. Penyampaian tugas yang disampaikan oleh Ibu Astajana Rukun Matematika. Lanjut Ibu. Kesimpulannya, peserta didik dianggap mampu jika mencapai interval kedua yaitu 70 sampai 90. Kami persilakan kepada teman-teman untuk memberikan usul saran serta masukannya. Oke, terima kasih Ibu. Bisa naik lagi di atas dulu. Perhatikan di TP-nya tujuan pembelajaran supaya Bapak Ibu peserta bisa melihat. TP-nya itu apa nih? Oke. Peserta didik dapat menyelesaikan persamaan linear satu variabel melalui beberapa cara untuk penyelesaian masalah. Silakan Bapak Ibu perhatikan. Yang persilakan bagi Bapak Ibu ingin memberikan masukan, usul saran. Ibu Aminah. Bagaimana Bapak Ibu? Kita bungkus matematika? Matematika berapa TP? Satu sudah? 2 TP ya? Oke. Kita lanjut TP yang kedua. TP pertama kita bungkus. Tidak ada yang perlu direkonstruksi lagi. Silakan Bapak Ibu. Kami masih menunggu. Iya. Ini langsung ini. Langsung ditodong oleh petugasnya sendiri. Kenapa aku mau bungkus saja? Woi, Pak Abu cukup memandang wajahnya. Oke, dari rumpun IPS bagaimana? Aman kan? Pak Abu sudah dihafal. Ya, siapa tahu toh ada hitung-hitungan juga di rumpun IPS
Ya siapa tahu penerimaan sektor pajak dan lain sebagainya. Pak Abu kena minta. Kesimpulannya itu, Pak Abu kena minta. Kesimpulan. nah kesimpulan sebaiknya peserta didik dianggap memenuhi kriteria, jangan mampu karena dicukup sebelum mencapai, perlu remedian. Kontradiksi namanya. Oke, ya dianggap memenuhi kriteria, jangan mampu ya. Oke, terima kasih Bu Wati atas masukannya. Sudah ya, TP 1 kita selesaikan ya. Sudah selesai ya. Kita lanjut TP berikutnya. Bungkus. Oke, bungkus. Oke. Selanjutnya kita masuk ke TP 2. TP 2. Untuk TP2, kriteria tercapai tujuan pembelajaran, kami ambil materi bangun ruang. Nah, di sini lebih khusus lagi luas permukaan dan volume kubus. Bapak Ibu sudah tahu kubus? Itu seperti kue lapis itu. Kriteria tercapai tetap menggunakan interval juga. Yang pertama 0 sampai 6 perlu bimbingan. Belum mencapai remedial di seluruh bagian. Cukup 70 sampai 79. Belum mencapai ketuntasan. Remedial di bagian yang diperlukan. Bapak Ibu peserta mohon tenang sebentar. Mohon tenang sedikit ya. Nah, tadi ketika kita yang sudah ya, yang sudah presentasi tadi kan matematika ada ayat saja gitu kan. Nah, mereka Dari kami. ya. Ya, betul. Berikan aplaus dulu. Ya. Ketika teman kita dari rumah matematika 80 sampai 89 sudah mencapai ketuntasan. Itu tidak perlu remedial lagi. Sementara sangat baik 90 sampai 100 sudah mencapai ketuntasan dan perlu pengayaan. Peserta didik dapat menjelaskan cara untuk menentukan luas permukaan dan volume kubus. Indikator asesmen mampu menentukan luas permukaan kubus, dan yang kedua mampu menentukan volume kubus. Kesimpulannya, peserta didik dianggap mampu jika mencapai interval kedua yaitu 70 sampai 79. Terima kasih. kesimpulannya nanti sesuaikan dengan yang di atas itu kan, seperti yang disampaikan Ibu Bupati, tidak menggunakan kata mampu ya. Memenuhi kriteria. Oke, Bapak Ibu kami persilakan bagi yang ingin mengomentari hasil pekerjaan dari teman-teman kita di rumpun matematika, kami persilakan. Kurang hadis? Oke, dari rumpun fikih. Oke, terima kasih. Karena tadi diminta oleh teman kerja, saya begini Bu, ini usul ya. Apa bisa itu rentangan nilai itu? Bagi saya kalau untuk matematika, rentangan nilai yang ada ini kalau contoh untuk kami yang guru umum, apa bisa diturunkan nilai itu? Misalnya kayak kalau saya dari guru umum ada ini untuk matematika ini terlalu tinggi 0 sampai 69, apa bisa diturunkan 10 poin, misalnya 0 sampai 50 itu perlu bimbingan, terus 50 sampai 60 cukup, masalah angka sih. Tapi kalau itu yang sudah kesepakatan teman-teman matematika ya fine aja. Terima kasih. Bagi kami di guru umum mana wah ini kalau matematika ini
Iya. 69 itu sangat tinggi itu. 69 itu Mengingat matematikanya sulit. Hanya usul. Oke. Baik, makasih Pak Cik. Bagaimana dengan rumpun matematika? Ibu, silakan. Ini ada sedikit masukan tadi karena melihat dari apa itu tadi? Nilainya ya dari 0 sampai 69 itu terlalu tinggi. Apalagi dengan melihat mata pelajaran ketika yang cukup sulit toh dan menantang sebenarnya. Itu dimasukkan tadi dari Pak Abu 0 sampai 50 rentang nilainya. Apakah bisa diterima itu tergantung lagi kepada guru matematika, kesepakatan guru matematikanya. Kalau guru matematikanya saya rasa mampu untuk menggunakan rentang nilai 0 sampai 69, why not? Gitu. Iya toh? Nah, bagaimana guru bahasa Inggris sama? Terima kasih Pak Abu. Nanti kami akan rundingkan dengan teman-teman kelompok kami. Ya, kita harus tetap maju. Iya, betul sekali. Supaya bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain. Kalau kita Oke. pilih yang kayak di bawah, kita tidak maju. Oke. Dan saya tunggu Pak Abu di rumah. Terima kasih. Oke, terima kasih. Masih ada masukan dari teman-teman dari rumpun yang lain? Atau Bapak Sarif Nandus bisa mengganti kami. Oke, masih ada dari IPA, dari rumpun IPA. Kami persilakan Pak Sarif Nandus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Karena ini dititip salam khusus dari narasumber matematika. Betul juga persoalan dari yang datang Pak Abu tadi itu, tapi sangat langsung oleh narasumber sendiri. Jadi kiranya yang dari Pak Abu maksudnya itu tadi itu adalah masih ruang lingkup MTS. Tahu-tahu lebih di luar MTS. Kiranya sekitar MTS itu kan rumah kita. Begitu. Jadi oleh karena itu, karena ada pemikiran lebih luas dari matematika, ya kami semua mungkin bisa mengadopsi pemikiran seperti itu. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Sarif Nandus. Kami terima Pak. Oke. Sudah ya? Masih ada yang lainnya? Masih ada? Oke, masih ada dari rumpun PJO kayaknya semakin ramai kita ini. Ini matematika disekat habis-habisan di siang ini. Oke, silakan. Bukan untuk bertanya itu. Siap. Bukan untuk bertanya, cuma sanggahan dari Pak Abu. Penentuan kriteria nilai itu kan diambil dari beberapa indikator yang seperti kompleksitas, daya dukung dan lain-lain. Tidak sembarang untuk ambil, itu penilaian dari guru masing-masing. Menilai siswa itu sebagaimana mestinya dinilai. Jadi tidak mesti harus seperti ini, harus seperti ini. Terima kasih. Iya, betul sekali. Terima kasih Pak Wawan. Kami ambil skornya ini berdasarkan kriteria KKM. Untuk lebih jelasnya. KTP nama. Oke, ada sedikit masukan lagi. Oke, masukan ya dari teman-teman satu rumpun dari belakang. Ya Ibu Nurdian, sama Ibu, pakai mic saja biar didengar satu ruangan. Jadi di sini kami menetapkan kriteria yang 0,0 sampai 69 ini. Artinya begini, kami ingin siswa itu berusaha supaya jangan terlalu banyak yang harus bimbingan. Cukup dia masuk ke kriteria yang ke 70 sampai 79. Itu kami punya maksud seperti itu. Baik, terima kasih. Jadi penentuan kriteria ini, tepat nilainya ini sebenarnya kembali kepada rumpun mata pelajarannya masing-masing sebenarnya. Itu kesepakatan dari MGMP masing-masing mata pelajaran. Jadi kita tidak perlu mengintervensi terlalu jauh ya masalah interval nilai dari teman-teman guru matematika. Sudah ya, sampai cukup ya. Kita bungkus. Berikan aplaus sekali yang rumpun matematika luar biasa. Terima kasih. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Siap-siap, selanjutnya kami panggilkan dari rumpun mata pelajaran. Saya yang moderator atau ibu? Oke. Oke, rumpun mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial kepada perwakilan dari rumpun IPS yang bersilakan. Biar tidak ngantuk ya, biasa jam-jam segini sudah menguap sebenarnya. Kita ketawa TV segini gitu. Nyanyi dulu. Iya, nyanyi, makanya tadi saya suruh ibu seni budaya nyanyi, tidak mau. Sabar. Giliran IPS kamu sudah belajar-belajar. Yang lain Al-Quran hadis sudah belajar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami dari rumpun mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu kriteria tercapai ketulusan pembelajaran dengan menggunakan deskripsi kriteria. Yang pertama itu adalah tujuan pembelajaran itu Jadi kami lanjutkan. Pimpin itu adalah mendeskripsikan asal-usul keluarga. Kolom pertama itu adalah kriteria. Yang pertama itu mampu menjelaskan pengertian dari keluarga. Yang kedua, mampu menyebutkan silsilah dari keluarga. Yang ketiga, mampu mendeskripsikan asal-usul dari keluarganya. Dan yang keempat, mampu menyebutkan posisi dalam keluarga. Kesimpulannya adalah siswa dianggap mencapai tujuan pembelajaran jika minimal 3 kriteria sesuai ketentuan. Apabila ada satu kriteria tidak sesuai ketentuan, maka perlu dilakukan intervensi agar pencapaian peserta didik ini dapat diperbaiki. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa lihat di layar depan ini adalah contoh atau hasil asesmen dari siswa. Jadi kesimpulannya itu, dari 5 peserta didik yang mengikuti asesmen, ada 1 peserta didik yang perlu dapat bimbingan untuk mengintervensi tujuan pembelajaran, mendeskripsikan asal-usul keluarga. Yang terakhir itu asumsi dari KKTB. Yang kolom pertama adalah perlu bimbingan. Yang kolom ini adalah siswa yang cuma mencapai 1 kriteria, yaitu peserta didik masih kesulitan dan sangat bergantung pada bimbingan. Kolom yang kedua itu cukup, yaitu siswa yang mampu peserta didik masih kesulitan dalam mencapai sebagian tujuan pembelajaran. Yang ketiga itu baik, itu siswa yang mencapai 3 kriteria. Peserta didik sudah menuntaskan sebagian besar indikator tujuan pembelajaran. Yang terakhir itu sangat baik, peserta didik mengikuti pembelajaran selanjutnya dan dilibatkan atau diberikan pengayaan. Baik, cukup di sini dulu hasil presentasi dari kelompok dari rumpun mata pelajaran IPS. Jika ada masukan mohon diajukan, jika ada perasaan mohon diungkapkan, jangan sampai kelupaan karena jika kehilangan hanya tersangka kenangan. Oke, asik, luar biasa. Ini memang IPS ini yang paling beda. Ya, oke, ini luar biasa ya. Kalau dari IPS kita lihat tadi tidak hanya saja deskripsi nilainya saja, tapi ada juga diberikan contoh dan juga asumsi ya dari
KKTP-nya. Oke, bagi Bapak Ibu yang ingin berikan masukan, oke, dari rumpun Quran hadis Pak Ridwan yang bersilakan. Baik, saya langsung saja. Ini kan asal usul keluarga. Kalau boleh, berapa keturunan? Ya, asal usul keluarga keturunan dari bapak saya, nenek saya. Apakah itu harus dijelaskan asal usul keluarganya berapa generasi ke belakang? Apakah 7 keturunan, 8 keturunan kan? Dan juga bisa ditambahkan apakah keluarga ibunya atau keluarga dari bapaknya? Itu harus jelas. Terima kasih. Baik, itu masukan dari Pak Ridwan. Mungkin ditanggapi oleh baik, terima kasih pada Bapak Ridwan. Yang kriteria yang ketiga ini tadi mampu mendeskripsikan asal usul dari keluarga. Jadi di sini kalau kita perlu ketahui bahwa kalau berbicara tentang asal usul mungkin kita sudah tahu. Yang paling pertama di sini di awalnya itu kita bertanya dulu kepada anak peserta atau pendidik. Ya. Kalau anak sudah bisa mampu, berarti kita tinggal lanjutkan seperti itu. Ya. Tidak mungkin anak itu tidak tahu bahwa usul dasar dari mana. Pasti dia tahu. Nah, maka di sini kami memberikan mampu. Berarti setidak-tidaknya siswa kan sudah tahu sebelum kita menjelaskan tentang asal usul dari keluarga tersebut. Mungkin kita ini sudah punya keluarga semua, seperti anak kan pasti sudah tahu. Anaknya fungsinya pertama saya anaknya siapa, saya dari keturunan siapa, itu kan mungkin sudah tahu. Ya, mungkin ada tambahan dari teman. Oke, sabar Pak Ridwan. Mungkin ada tambahan dari rumpun IPS. Ya, oke, Pak Ridwan. Saya itu berapa generasi ke belakang begitu supaya jelas. Ya, kalau keturunan bapak saya Ridwan, anaknya Yamin anaknya Umar anaknya. Mungkin ada tambahan dari Ibu Jola. Oke, baik, bisa diserahkan ke IPS, ke rumpun IPS mic-nya. Baik, Pak Ridwan mic-nya ke rumpun IPS. Satu. Oke. Kenapa? Yang pertama itu kan kita mengetahui dulu pengertian dari keluarga. Keluarga itu ada ayah, ibu, dan anak. Nah, yang berkaitan dengan silsilah keluarga, anak-anak itu kalau kelas 7 ada yang tidak tahu nama neneknya. Yang kita mulai dari awal itu nenek atau kakek dari pihak ayah maupun pihak ibu. Ya, seperti itu. Intinya dari pohon keluarga itu kita mulai dari nenek, lanjut ke anak, kemudian berikut dan berikutnya. Ya, seperti itu. Tapi intinya keluarga di sini adalah yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Itulah keluarga inti. Maksudnya di situ. Mungkin ada teman lain yang bisa menambahkan lagi. Terima kasih. Bagaimana Pak Ridwan mungkin? Atau Pak Ridwan maunya bahwa di poin ketiga ini mendeskripsikan asal dari keluarga dicantumkan begitu, karakternya dicantumkan. Oh, seperti itu, dicantumkan seperti dia keturunan dari bapak siapa, bapaknya itu bapaknya siapa gitu. Iya, kakek maksudnya. Maksudnya bapak dari bapaknya kan, kakeknya. Biasanya itu kalau di materi ada pohon keluarga, itu mulai dari keluarga ayah. Bagiannya siapa-siapa, nama kakeknya itu siapa dari pihak ayah. Kemudian pihak ibu, namanya siapa dari pihak dari
Oke, berikan aplaus untuk mata pelajaran IPS. Masih? Sudah. Oke, ini masih ada masukan? Pas? Bungkus? Bungkus ya? Oke, bungkus. Baik Ibu semuanya, saya sudah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih banyak atas masukan dari teman-teman. Dari masukan ini kami akan segera perbaiki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus dulu dong. Ini sejarah juga ini IPS mewakilkan 2 orang guru laki-laki. Biasanya selama ini kan ibu-ibu semua. Ya. Kalau saat ini bapak-bapak yang berani tampil, karena memang guru IPS kita ini sudah 2 orang bapak. Ya. Berikan aplaus lagi dulu dong untuk Mapel IPS. Baik. Selanjutnya untuk di urutan ke-11 tadi itu sebenarnya PJOK. Mengingat Bapak pemateri tadi sudah menyampaikan PJOK itu nyusul sampai beliau hadir, gitu. Karena beliau menanti PJOK gitu. Kalau memang sesuai dengan kota dan pertama, kita 11 itu kita siap. Kalau sampai pada saat Pandai datang itu kita siap. Oke, sekarang tampil dulu ya. Tidak ada kami harus sampai Malaysia tidak. Lokasi kita. Oke, sip. Berarti itu sengaja saya tidak bisa sebenarnya supaya ada protes dari rumput PJOK. Oke, selanjutnya kita panggil rumput PJOK. Mantap juga. Ini kasih Pak Indra saja yang ngomong. Siap-siap habis PJOK Piki ya. Punya 9 tuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari rumpun PJOK untuk pelajaran PJOK ini mempresentasikan hasil kerja kami, di mana kami mempunyai 2 sistem penilaian. Yang pertama sistem penilaian menggunakan metode kuantitatif, dan yang kedua menggunakan metode kualitatif. Jadi keduanya kita gunakan. Yang pertama metode kuantitatif yang berkaitan dengan angka. Di dalam materi yang kami gunakan adalah materi atletik. Tujuan pembelajarannya TP-nya ada 5, tapi kami ambil 1 saja, yaitu fokus ke mempraktikkan pada keempat penjelasan, mempraktikkan aktivitas gerak spesifik, start, gerakan lari dan memasuki garis finish, lari jarak pendek atau potensi sesuai potensi peserta didik. Ada capaian pembelajaran di sini. Ada capaian pembelajaran di sini menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan keterampilan gerak spesifik sebagai hasil analisis pengetahuan yang benar, melakukan latihan, aktivitas jasmani dan kebugaran untuk kesehatan sesuai dengan prinsip latihan dan lain-lain seperti yang teman-teman bisa baca. Ada elemen capaian pembelajaran di
capaian pembelajaran itu kita ambil di keterampilan geraknya saja, mungkin bisa dibaca. Kemudian indikator keterampilan tujuan itu di gerak spesifik posisi badan pada saat lari dan pendek. Kemudian kita pakai rubrik penilaian. Intervalnya belum berkembang, angkanya 0 sampai 60, cukup 61 sampai 70, baik 71 sampai 80, sangat baik 81 sampai 100. Keterangannya di sini rendah nilai berdasarkan Permendikbud, kita tidak perlu sembarang, Permendikbud 81 tahun 2023 tahun 2013. Kemudian potensi kompleksitas mengidentifikasi indikator sebagai penanda tercapainya dan lain-lain ke bawah. Kesimpulannya peserta didik dianggap sudah mampu mencapai tujuan pembelajaran jika mencapai rubrik penilaian dengan kompetensi cukup, yaitu nilainya dari 61 sampai 70. Itu KKTP berdasarkan analisis kuantitatif, yaitu nilai. Yang kedua, deskripsi, mungkin saudara yang habis. Ini yang kualitatif ya? Ini kualitatif. Atau kita selesaikan dulu yang kuantitatif? Atau memang dia satu TP dengan ininya? Atau beda TP? Yang kualitatif ini TP-nya beda? Oh, berarti TP-nya beda ya? Berarti kita cross check dulu yang tadi, yang kuantitatif. Yang kuantitatif, supaya teman-teman tidak terbagi gitu. Oke, baik Bapak Ibu peserta yang ingin mengomentari, memberikan masukan arahan kepada rekan-rekan dari Rumah Masyarakat PJOK kaitannya dengan penyampaian atau presentasi materi, kami persilakan. Ini yang menggunakan kuantitatif, angka ya, bukan nilainya. Biasa digunakan pada saat di lapangan. Iya. Bagaimana Bapak Ibu? Soalnya saya ini dikorek dari Pak berdua ini, gitu. Ditanya Pak moderator itu bagaimana Pak moderator? Pengen cepat-cepat biar pindah ke slide berikutnya. Oke, bisa diturunkan pelan-pelan. Baik, ini untuk rubrik di samping itu ini kan banyak TP, misalnya TP 5.1, misalnya di rubriknya cukup, deskripsinya seperti apa? Misalnya 1 sampai 70. Apakah deskripsinya mampu mengetahui pengertian dari yang pendek dan juga mengetahui gerak spesifik staf? Sahabat, ini mereka menggunakan interval nilai saja. Jadi interval nilai saja, jadi tidak tanpa deskripsi ya. Tidak, maksudnya kalau yang ini kan tanpa menggunakan deskripsi ya, tapi hanya interval saja. Karena ada interval deskripsi juga, ada interval nilai sama plus deskripsinya. Lanjut ya. Oke, Ibu Rahmawati, mic kita tolong Pak. Ada mic khusus tadi bahasa Indonesia? Oke, oh iya sudah. Baik, ini baru saya pertama ya. Ini KKTP Mapel ya. Tadi saya sempat sebelum Pak narasumber keluar, tadi saya sempat tanya, apa kita
forum ini kita perlu menyepakati KKTP Mapel seperti halnya kita menyepakati KKM Mapel. Nah, tadi jawaban beliau bahwa tidak. KKTP ini kriteria per tiap TP. Kalau PJOK-nya seperti ini sudah bisa dipastikan bahwa setiap TP Bapak Ibu yang di PJOK hanya menggunakan interval. Karena semua TP ini untuk mencapai KKTP akhirnya. Kemudian di bawah lagi ada kompleksitas, ada setahu saya yang pakai kompleksitas, pakai daya dukung itu KKM. Saya belum, ketika membaca panduan asesmen untuk kurikulum merdeka, saya belum menemukan cara menetapkan KKTP dengan menggunakan 4 item yang kita seperti yang kita sudah gunakan di lagu kurikulum 13 ketika menentukan KKM. Ini sudah bisa dipastikan ya, semua kriteria, semua TP menggunakan interval. Padahal kita punya 3 ini, kan sudah rubrik, interval dan deskripsi kriteria. Itu untuk setiap TP itu jelas beda-beda. Makanya kita diminta sebelum membuat perencanaan pembelajaran, kita diminta untuk melakukan asesmen kompetensi awal, sehingga kita bisa tahu karakteristik siswa kita. Setelah itu baru menyusun perencanaan pun dengan asesmen. Jadi asesmen yang kita lakukan adalah asesmen yang juga kita ambil berdasarkan hasil kompetensi awal. Jadi ketika kita merancang asesmen, ini kan sudah rancangan paten ini Pak Pur, untuk satu sudah rancangan. Kalau tidak salah tadi, teman-teman dari guru PJOK itu mungkin hanya menyebutkan 1 TP dari kalau tidak salah. TP-nya berapa? Yang ketiga atau keempat tadi? Tidak ya? Tapi itu sesuai. Kalau formatnya seperti ini, berarti otomatis kan teman-teman peserta kan bisa mengatakan bahwa semua TP ini dipergunakan. Nah, otomatis interval nilai dari keseluruhan TP itu. Jadi 1 tahun itu Bapak Ibu mereka ketika melakukan pembelajaran asesmen model instrumen yang digunakan hanya interval. Iya. Karena semua TP sudah diurutkan seperti ini. Minta maaf Bu, tadi mungkin kita tulisannya semua, cuma kita bahas di sini satu saja, yaitu menyusun TP 5.4 kalau tidak salah. Iya, tapi saran saya kalau bisa nanti di perangkat pembelajarannya jangan pasang ini. Ya. Dan nanti akan terkesan semua kalian pakai ini, minta maaf Ibu, dan PJOK tidak saja mata pelajarannya di materinya di luar lapangan. Bahkan ada beberapa materi yang seperti pada saat kita bulan puasa, materi-materi di dalam kelas itu yang mungkin kita akan menggunakan apa seperti yang Ibu sampaikan. Baik, terima kasih itu Mas. Oke. Baik, ini kendalanya hanya di format saja ya. Diusahakan nanti tinggal TP-nya itu cukup 1 saja. Oke, kita masih ada. Oke, dan lagi kita halal. Silakan. Pakai mic saja. Soalnya teman-teman di belakang tidak dengar. Diulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya hanya mau meluruskan sedikit supaya kita samakan persepsi. Kalau yang ditampilkan itu sepertinya itu adalah pengolahan hasil nilai asesmen. Sedangkan mapel-mapel yang dari awal itu dijelaskan kriteria. Contoh, kalau misalnya kita lihat dari TP 5.1 memahami aktivitas gerak, berarti kriterianya apa? Kalau misalnya dia mampu melakukan gerakan A, berarti tuntas. Dia melakukan gerakan B. Kalau misalnya tampilan seperti ini, berarti ini masuk. Kalau misalnya kita lihat ini PDF yang dibuat kirim kemarin itu, ini masuk di pengolahan nilai asesmen. Jadi di dalam situ kan ada contoh ini KKTP nih. Kalau misalnya kita lihat itu kan di dalam contohnya tidak ada. Kalau yang ada tampilan rancangan nilai seperti ini, itu masuk di pengolahan nilai asesmen. Coba kita perhatikan baik-baik lagi yang Ibu Wati kirim. Sebelum perhatikan baik-baik dulu, ini kuantitatif. Jadi kualitatif seperti itu ada nilainya. Kita kan susun 2, diminta kemarin kan susun 2 karena kita 4. Kita guru ada 4, diminta susun 2, makanya kita susun 2. Satu pertama kita
presentasikan yang ini, nanti yang kedua kita presentasikan kuantitatif seperti itu Pak. Jadi bukan ini rubrik tidak, ini memang kriteria tentang kuantitatif kondependensi seperti ini. Kalau di kuantitatif nanti sebentar. Oke, paham ya, maksudnya ini seperti ini nanti. Ini yang seperti ini di kuantitatif karena kita diminta dua, bos kita langsung diminta dua. Takut kita salah sebentar kena apa, makanya kita kerja dua Pak. Jadi yang pertama kita kerja, kita presentasikan yang kuantitatif dulu, yang berkaitan dengan rubrik penilaian angka segala macam. Yang kedua nanti ini Pak, perubahan tanya sebentar ini nanti Pak. Bukan maksudnya kalau yang pertama, kalau berbicara tentang kriteria, berarti kan ada indikator-indikator yang dinilai, ya loh. Nah ini, di sini kan tidak ada kriteria itu, maksudnya kalau misalnya, jadi saya tidak persoalkan ini, maksudnya itu kan tinggal ditambahkan kolom kriteria. Contoh, kalau misalnya ini tadi kata apa? Ya. tidak, coba itu kenapa? Karena beda format saja. Coba formatnya lari ke atas. Coba ada tidak kriterianya? Ada tidak kriterianya? Saya tanya dulu. Ada tidak di bagian atasnya kriteria? Seperti yang lainnya. Teman-teman yang dari rumpun yang lain dari presentasi yang interval nilai, pakai interval nilai. Ini model kuantitatif. Iya, kuantitatif, iya, paham kuantitatif. Oke, sekarang apa Indra? Coba, ada tidak di bawah tadi saya ini ada. Tidak, ini hanya sebatas ini saja, di formatnya saja. Hanya di format saja, tidak ada ini. Oke, sudah ya. Palingan diperbaiki format saja sebenarnya, tidak ada ini, hanya formatnya saja yang diperbaiki. Bagaimana Bapak Ibu? Dari bahasa Inggris kayaknya Ibu Samsia kayaknya mau tunjuk tangan itu. Ibu Samsia silakan. Baik, mungkin hampir sama dengan Pak Nur ya, kalau indikator tercapai. Iya, pakai mic, maaf. Soalnya terlalu dekat. Sabar dulu Pak Abu, kita dengar dulu dari Ibu Samsia. Baik, di bagian IKTP mungkin tadi Pak Nur permasalahan di situ ya, seharusnya kriteria karena di situ ada penilaiannya rubrik. Yeah. Kalau mengetahui pengertian lari jarak pendek, apa yang harus dinilai? Belum pertama apanya, cukup apanya, kemudian iya, maksudnya gitu. Mungkin yang dimaksudnya Pak Nur itu harus kriterianya apa, walaupun di sebelah nanti Pak Wawan ada format yang lain lagi. Tapi kalau seandainya sampai begitu kan orang pasti bingung juga. Jadi masukan yang sangat bagus. Terima kasih banyak Pak Nur dan Bu Yun. Mungkin ada format penilaian yang tersendiri di samping yang ada lagi. Iya. Di sini. Dan mungkin lupa kami ini. Kita apa yang perlu ya. Jadi ya khilafannya wajar lah sebagai manusia. Betul. Terima kasih banyak masukannya Ibu Pak Nur. Ada. Oke. Tambahan sedikit Pak Aziz. Jadi. Baik, saya mungkin ini sedikit untuk mempertegas apa. Makanya tadi saya bilang di awal, nanti dokumen kerangka pembelajaran tidak usah dimasukkan ini. Kalau Pak Wawan kasih masuk ini, nanti yang slide yang pertama kedua tadi, KTP-nya otomatis kalian harus menggunakan interval ini. Karena ini sudah jadi patokan ini semua TP ini untuk satu semester. Nanti di slide yang berikutnya yang untuk satu TP tadi jelas harus mengikuti ini. Makanya ini tidak usah dibuat ini sebenarnya. Karena sudah terlanjur pakai interval. Kemudian di atas tulis rubrik, sebenarnya bukan rubrik. Itu sudah terlanjur interval itu skala dengan rubriknya ada. Yeah. Sementara nanti coba di slide kedua. Di slide kedua. Nah, ini kan ambil salah satu TP. Nah, kembali akhirnya menggunakan interval yang kayak tadi. Anda tidak bisa menggunakan rubrik atau deskripsi kriteria. Ini kan ini mana interval ini? Ini deskripsi kriteria.
Sementara yang kalian sudah tetapkan untuk 1 tahun itu menggunakan interval. Makanya untuk 1 tahun sebenarnya jangan dibuat dulu. Karena ini kita buat per TP. Nah, kriterianya sudah ada di sini Pak Komandan. Kriteria sudah dibuat per TP ini. Nah, ini ada kriteria peserta didik dapat melakukan variasi gerak spesifik passing dan servis, smash dan block dalam permainan bola. Nah, ini kalau bisa dipisah. Passing sendiri, passing dan servis sendiri, smash sendiri, block sendiri. Karena ini berapa gerak yang berbeda ini. Jadi nanti peserta didik dapat melakukan variasi gerak spesifik passing sendiri. Peserta didik dapat melakukan gerakan smash sendiri. Nah, ini masing-masing, jangan buat satu. Kalau buat satu, bagaimana kita menilai ini? Karena dia bukan rangkaian kegiatan, dia masing-masing gerak sendiri-sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Pengamat Kurikulum. Baik, untuk teman-teman dari rumpun PJOK, sekali lagi mohon maaf, mengingat kita semua di sini adalah orang awam yang baru belajar gitu, terutama tentang penilaian asesmen untuk di guru merdeka. Ini baru pertama kali buat kita gitu. Jadi jangan jadikan bahwa masukan dari teman-teman itu sebagai apa ya, yang membuat kita rasa inilah risih apa dan sebagainya, tidak. Tapi kita sama-sama belajar. Saya juga tidak tahu sama sekali awalnya. Saya dipaksa sama Ibu Yaya kerja dan alhamdulillah gitu bisa presentasi gitu. Tapi kalau masalah ini benar dan tidaknya format yang dibuat sama rekan-rekan PJOK, biarlah nanti kita nanti dengan bapak pematerinya gitu kan. Ya, karena mengingat kita juga ngambang ini. Jangan sampai kita komentar masalah PJOK salah, datang ke materinya, wah ini udah benar ini PJOK-nya. Nah kita sendiri yang malu nantinya, ya kan? Nah mendingan ya sudahlah, ketimbang kita ya lah ya. Panjang lebar. Kita lanjut ke yang kedua ini. Yang kedua tidak perlu ditampilkan karena sudah diminta dan dilihatin saja. Oke. Tidak perlu dipresentasikan lagi. Oke, ini yang kedua. Ini yang kualitatifnya. Yang kualitatifnya pas ya. Yang mana yang berarti lebih sama sekali ya. Bukan tidak mampu ya. Kalau tidak mampu berarti tidak bisa sama sekali gitu. Minta maaf Bapak, bukan saya lawan atau tidak. Jadi ada anak di dalam di lapangan sama sekali tidak bisa apa-apa. Ada anak yang setengah bisa dan ada anak yang sudah bisa sama sekali. Jadi kita tidak bisa kalau dia tidak bisa apa-apa, berarti kita bohong. Dia sudah mampu atau ada anak yang belum bahkan belum tidak itu sekarang mati. Maksudnya ini tergantung dari redaksi bahasa. Kita juga perlu paham untuk guru-guru bahasa Indonesia bisa lihat untuk redaksi bahasa seperti apakah boleh menggunakan kata tidak ataukah tidak boleh menggunakan kata tidak gitu. Karena kalau kita di lapangan seperti ada yang tidak bisa sama sekali, bahkan terdampar kaki berat sama sekali. Nah, nanti setelah pembelajaran apa-apa di proses baru bisa begitu. Oke, Ibu Nur Samsia lagi ada masukan? Oke, silakan. Pak Ridwan tolong mikrofon di Ini bagian pertama deskripsinya sama semua. Sudah mampu, kalau berkembang sudah mampu tapi ada kata namun atau tetapi gitu. Ini sama semua. Yang orangnya seharusnya sangat mampu gitu.
Oke, mungkin ada teman-teman dari rumpun PJOK yang ingin menambahkan. Oke, ini sudah apa guru PJOK sama sudah. Berikan apa dulu dong guru PJOK. Luar biasa. Ini perlu kerjasama ini luar biasa. Bagaimana dengan guru PJOK? Mungkin teman-teman guru PJOK kayaknya tetap dengan pendirian atau dengan pendirian. Jadi guru PJOK tetap dengan pendirian gitu, Ibu. Jadi ini kita mau mengkategorikan seperti apa? Kalau berkembang cakap mahir itu sudah mampu. Kalau menurut saya di bagian teknik itu sangat mampu. Di sini kan kalian ada penilaian ada 3 nih, ada di service, smash dan block. Mungkin di bagian cakapnya itu dia sudah mampu di bagian service dan smash, blocknya belum. Begitupun sampai di bagian belum berkembang. Kemudian yang berkembang itu service-nya sudah, smash-nya sudah, blocknya mungkin belum terlalu mampu. Begitu maksud saya. Oke, minta maaf. Makanya tadi saran saya, ketiga gerak ini dipilah dengan masing-masing kriteria. Misalnya variasi gerak servis ada dia sendiri dulu. Servis saja ini ada berapa variasi? Ada servis atas, servis bawah, servis sambil lompat. Ada berapa variasi memang itu. Dan ini kan empat misalnya ada 3 variasi, bawah, atas dan servis sambil lompat itu ada 3, misalnya ada 3. Nah mungkin kalau kita pakai satu kriteria untuk servis saja, jadi belum berkembangnya mungkin dia hanya bisa servis atas dan servis bawah, servis sambil lompat dia tidak bisa. Kan dia harus kuasai semua 3 variasi itu. Servisnya sendiri, smash sendiri, block sendiri, karena masing-masing gerak itu kan ada teknik dasarnya. Jangan digabung. Nanti servisnya baru yang belum berkembang kategorinya, misalnya ketiga variasinya dia tidak bisa melakukan servis atas, bawah dan sambil lompat. Berkembang mungkin dia hanya bisa servis bawah, servis atasnya yang sambil lompat dia tidak bisa gitu. Nah, mungkin itu saran saya. Baik, kita ada masukan sedikit dari Ibu Nurwati dan juga Ibu Nur Samsiah tadi, ya. Mungkin sebenarnya kalau bukan saya membela teman-teman PJOK ya, tapi yang lebih paham dengan materi sehingga mereka memberikan penilaian seperti ini, ya. Karena memang mereka benar-benar paham dengan materi gitu, materi mereka gitu. Kata mampu dan tidak mampu. Oh, hanya kata mampu. Terima kasih atas masukannya dari Bapak Ibu. Mohon maaf ya, tujuan kami ini secara umum ya kakak, berdasarkan TP yang kami buat. Dari TP yang ada melakukan variasi gerak spesifik
dan servis, smash dan blok dalam permainan bola voli. Nanti akan didapatkan kepada sesuai dengan indikator nanti kan. Secara khusus, misalkan seperti apa yang dijelaskan oleh Ibu Wati tadi, ya servis ada servis atas bawah, passing atas bawah gitu. Nanti dibuat, karena ini kita hanya implementasikan, memaparkan saja. Itu bisa disimak. Oke, perkenalkan dulu lah. Ini kayaknya semuanya kita bersih kali ini. Ini luar biasa. Ya, tidak ada komentar itu kita heboh. Ini luar biasa. Oke, bentar. Kita coba. Kita maafkan. Oke. Itu masalah yang oleh Ibu Ibu itu penggunaan kata situ. Baik. Coba lihat di kolom belum berkembang. Minta maaf, dari bahasa Indonesia mungkin bisa koreksi juga. Itu ada sama sekali tidak mampu. Ini kalau yang bahasa dari tadi dari semua rumpun itu pakai kata belum. Apa arti kata belum di situ? Kita ini sebagai guru. Jadi kalau kita gunakan kata belum, berarti masih ada kesempatan kita untuk bisa urus anak ini akan jadi bisa. Tapi di situ yang dislokasi tidak, berarti selesaikan. Nah itu satu, kata tidak di situ. Terus yang diberkembang, cakap dan mahir itu semua itu Bapak Ibu gunakan kata yang sama, sudah mampu. Tetapi kalau yang tadi kami lihat dari teman yang lain, itu misalnya di belum berkembang itu dia tulis kata sama sekali atau belum mampu. Terus dia berkembang, mungkin dia bilang sudah mampu sebagian. Dicakap dia akan tulis sudah mampu dengan baik atau semua, begitu. Coba perhatikan itu di isi kalimatnya, bukan dia apa-apanya di situ. Hanya masalah kata. Iya. Ya, tidak salah, semua yang Anda buat tidak salah. Hanya tolong rubah itu kata-kata itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waduh, luar biasa ini masukan dari teman dari rumpun tinggi ya. Rumpun tinggi luar biasa. Oke. Ya sudahlah. Ya ini sudah paham ya sama guru kejawabannya. Nanti kalau belum paham kita di luar. Oke, tidak. Udah paham. Saya paham betul. Teman-teman saya di kejawaban. Ya saya yakin mereka paham. Baik Bapak Ibu, sudah ya dari kejawaban. Oke, ada tambahan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Pace untuk masukannya. Kalau kami dari PJOK bukannya kami mau membela diri, tidak. Tapi menurut kami yang berhadapan langsung di lapangan, belum berkembang ini maksudnya ada siswa yang sama sekali tidak bisa. Itu makanya kami taruhkan di sini, siswa itu belum berkembang. Tapi kalau yang seperti yang Pak Cek katakan bahwa berkembang, berarti siswa itu yang menurut kami bahwa awalnya yang tidak tahu dan sama sekali tidak tahu, punya dalam arti dia punya peluang untuk bisa tahu. Itu berkembang. Dan kalau cakap dalam arti kami di sini, siswa itu sudah bisa melakukan passing, sudah bisa blow, sudah bisa servis, tapi belum sempurna. Ya. Nanti ini ada dicatat sini. Nanti di mahir, berarti kategori siswa yang sudah mampu dalam arti levelnya untuk siap ikut pertandingan. Nah, itu ada di posisi mahir. Kalau dari saya terima kasih. Oke, masih ada satu masukan dari SKI. Minta SKI. Hampir semua rumpun ini. Ini kejokan bikin seru kejokan. Luar biasa. Tapi ketika dari pembahasannya Pak Mas Guru sudah sekian. Saya mau. Oke, sabar. Kita dengar dulu sama-sama. Masukan dari Pak Irman belum berkembang. Oke, Bapak Ibu mohon tenang sebentar, Bapak Ibu peserta. Oke, silakan. Saya mau menanggapi di belum berkembang itu. Tadi Pak Mas Gur mengatakan bahwa ada anak sama sekali tidak tahu. Tapi dalam proses kita memberikan pendampingan ini adalah kita sudah melakukan pembelajaran.
Masa ketika kita sudah melakukan pembelajaran, masa anak tidak sama sekali tahu? Pasti mereka tahu tapi sedikit, belum paham. Yang lebih pasti tahu kata belum gitu, belum. Sudah. Pak Irman, kita bisa tangkap apa yang Pak Irman ucapkan. Memang benar apa yang dikatakan Pak Abu dan Pak Masdo. Mungkin kita buat redaksi bahasa di sini. Dari tadi kita mencoba untuk pada posisinya kita, tapi ketika banyak masukan dengan teman-teman semua, ya bismillah lah kita bisa berubah dengan kita redaksi bahasa. Kita terima dengan